Hậu vệ trái này là một trong 4 cầu thủ Indonesia không có mặt ở buổi tập trên sân Mỹ Đình vào tối ngày hôm qua. 4 Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya. Grote familie, want de Indonesische familie, veel kinderen maken, want uiteindelijk moeten wij zorgen voor opa en oma. Hello Indonesia, my name is Iman. Indonesia will win. Ngelihat tim kita ini tipis. Kalau ke level grup 3 lagi nanti tim ini nggak cukup. Ayo salaman sama saya. Media Vietnam, Soha. VN, menyebut potensi timnas Indonesia diperkuat 3 penyerang naturalisasi Tambajan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat ciut dua lawan mereka di grup C, Bahrain dan Cina. Sekadar diketahui, timnas Indonesia memang berpeluang diperkuat 3 penyerang naturalisasi tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 3 penyerang yang dimaksud adalah Jens Raven, FC Dordrecht U21, Mauresmo Hinoke, FC Dordrecht U21, dan Ulla Romeni, FC Utrecht. Jens Raven sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak 2 pekan lalu. Ajang Piala AFF U19 2024 dapat dijadikan momen Jens Raven unjuk gigi agar dipanggil pelatih timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong, mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Mauresmo Hinoke segera menjalani proses naturalisasi. Ia diproyeksikan ambil bagian saat timnas Indonesia U19 turun di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 hingga 29 September 2024. Terakhir ada Ulla Romeni. PSSI kabarnya masih berupaya membujuk penyerang 24 tahun itu agar bersedia memperkuat timnas Indonesia. Jika ketiga nama di atas bergabung, Shin Tae-yong bisa langsung memainkan ketiganya sebagai pengisi lini depan. Ulla Romeni dapat diandalkan sebagai winger kanan, Mauresmo Hinoke, winger kiri, dan Jens Raven, penyerang tengah. Kehadiran mereka membuka peluang timnas Indonesia, setidaknya finish keempat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Finish di posisi 4 membuat skuad Garuda melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk finish di posisi keempat, timnas Indonesia mesti mengungguli Bahrain dan Cina. Peluang timnas Indonesia menumbangkan Bahrain dan Cina jauh lebih terbuka ketimbang saat menghadapi 3 tim lain di grup C yang notabene tim langganan Piala Dunia, yakni Jepang, Australia dan Arab Saudi. Kabar gembira datang dari timnas Indonesia sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Cina, tulis dalam judul artikel yang dibuat Soha. Jens Raven resmi menjadi WNI 2 minggu lalu dan siap bermain untuk timnas Indonesia. Mauresmo Hinoke tengah menjalani prosedur naturalisasi dan Ulla Romeni terus diburu PSSI. Dengan kekuatan banyak pemain naturalisasi, timnas Indonesia menjanjikan banyak kesulitan bagi para pesaingnya secara langsung, yakni timnas Cina dan Bahrain, tutup Soha. Timnas Indonesia akan melakoni laga-laga berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Maret 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjalanan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Demi bersaing dengan 5 negara lain, timnas Indonesia wajib mendatangkan pemain diaspora tambahan. Pemain-pemain di bawah ini yang memiliki darah Indonesia layak didekati PSSI untuk dinaturalisasi. Kebetulan, pemain-pemain ini berstatus mantan pemain timnas Belanda junior. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 4 mantan pemain timnas Belanda junior yang bisa diangkut ke timnas Indonesia. 4. Tristan Goijer, PEC Zwolle. Tristan Goijer yang baru saja dipinjamkan Ajax Amsterdam ke klub Eredivisie lain, PEC Zwolle, pernah menjadi pemain andalan timnas Belanda U16 dan U18. Jika gabung timnas Indonesia, tenaga Tristan Goijer dapat diandalkan di semua posisi di lini belakang, yakni fullback kanan, bek tengah dan fullback kiri. Melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, Tristan Goijer dapat dioperasikan sebagai fullback atau wingback kanan. 3. Kevin Dix, FC Copenhagen. Kevin Dix yang kini bermain untuk FC Copenhagen, sempat membela timnas Belanda U19, U20 dan U21. Seperti Tristan Goijer, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai fullback kanan ataupun bek tengah. Kevin Dix berpotensi menggeser Sandy Walsh dan kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkulam, ke bangku cadangan jika gabung timnas Indonesia. 2. Mees Hilgers, FC Twente, baru berusia 22 tahun, Mees Hilgers sudah menjadi bek andalan FC Twente, klub yang finish ketiga di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024. Andai gabung timnas Indonesia, Mees Hilgers akan menyempurnakan puzzle skuad Garuda di lini belakang. Mantan pemain timnas Belanda U21 ini dapat membentuk kolaborasi apik bersama Jay Itzes dan Justin Hubner. Trio ini disinyalir membuat gawang timnas Indonesia semakin sulit ditembus. 1. Ula Romeni, FC Utrecht. Ula Romeni yang merupakan mantan penyerang timnas Belanda U15, U18, U19 dan U20 sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia membutuhkan penyerang klinis dalam memanfaatkan peluang layaknya Ula Romeni. Ula Romeni pun tak hanya andal diperankan sebagai penyerang tengah. Jika dibutuhkan, pesepak bola 24 tahun ini dapat dimainkan sebagai winger kanan. PSSI kembali mendapat alternatif untuk menambah amunisi lini depan timnas Indonesia. Satu lagi pesepak bola diaspora membuka peluang untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Advertisemen pesepak bola yang menegaskan kesiapannya untuk berseragam merah putih tersebut adalah Dairencio Brang. Pemain berusia 19 tahun tersebut saat ini memperkuat Jordan Boys berkompetisi di kompetisi divisi keempat Belanda. Seperti yang diperlukan timnas Indonesia, Dairencio merupakan pemain yang berposisi di sektor penyerangan. Ia mengaku bisa bermain di posisi manapun di lini depan, mulai dari sayap kiri dan kanan, penyerang, sampai gelandang serang, yang bermain di belakang penyerang. Dairencio sendiri memiliki darah Indonesia dari jalur ibu. Sang kakek, ayah dari ibunya, memiliki darah Indonesia. Ia berasal dari Jakarta. Sementara, ayah Dairencio adalah Leroy Brang. Leroy merupakan gelandang tim GC dan FC Olympia Gouda. Pria berusia 41 tahun ini memiliki darah Suriname. Dairencio mengungkapkan kesiapannya memperkuat timnas Indonesia dalam sesi tanya-jawab di kanal Yusa Nugraha. Menurutnya, jika ada undangan dari PSSI, ia tentu akan menyambut positif. Tentunya aku terbuka untuk hal itu, kata Dairencio. Namun, tentunya, harus ada kontak dulu dengan mereka untuk bisa diundang, sambungnya. Ingin beri yang terbaik untuk timnas Indonesia lebih lanjut, Dairencio mengaku memiliki motivasi khusus untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda. Ia memiliki cita-cita untuk memberi yang terbaik bagi timnas Indonesia. Saya terbuka untuk melihat bagaimana rasanya bermain di tim nasional dan untuk mendapat pengalaman. Sepertinya, akan sangat menyenangkan jika bisa melakukan hal tersebut, papar Dairencio. Saya juga berpikir, dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa menjadi tambahan kekuatan untuk tim. Jika itu terjadi, aku akan terbuka, ia menambahkan. Dairencio juga mengaku banyak mendapat pesan dari supporter Indonesia. Ia pun mengaku senang dengan sambutan dan dukungan para pencinta bola Indonesia ini kepadanya. Semuanya mendukung dan ini benar-benar sesuatu yang saya suka dan hargai. Mereka benar-benar mendukung dan menginginkan yang terbaik, kata Dairencio.
Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Saya harap, ke depan saya bisa bermain bagi tim nasional, ia menandaskan. Ula Romanimes Hilgers akan susul Kelvin Verdonk, gabung Indonesia, pemain keturunan, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain keturunan Indonesia-Belanda siap menyusul Kelvin Verdonk adalah Ula Romanimes Hilgers. Kelvin Verdonk sudah merasakan tampil bermain sepak bola bersama Indonesia saat melawan Filipina. Penampilan baik Kelvin Verdonk mendapatkan pujian Ula Romanimes Hilgers. Ula Romanimes Hilgers tidak menyangka Kelvin Verdonk secepat itu mengambil keputusan pindah kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia. Kelvin Verdonk mengaku bahagia di Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia sangat mendukung Kelvin Verdonk. Kelvin Verdonk juga mencari ayah kandungnya berasal dari daerah Aceh. Sejak Kelvin Verdonk kecil, ayahnya tidak kembali ke Belanda. Ketua PSSI Erick Thohir telah menjalin komunikasi terhadap Ula Romanimes Hilgers. Bergabungnya Ula Romanimes Hilgers ke Indonesia menjadi kejutan luar biasa dari Ketua PSSI Erick Thohir untuk penggemar sepak bola Indonesia. Grup C semakin mewaspadai pemain Indonesia dalam menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang, Arab Saudi, dan Australia negara langganan lolos Piala Dunia. Kali ini Jepang, Arab Saudi, dan Australia mulai irit bicara meremehkan Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir mengajak penggemar sepak bola Indonesia terus memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Indonesia dapat bermain di Piala Dunia 2026 adalah harapan kita bersama. Lupakan Ula Romani, Indonesia punya striker keturunan di Bayern Munchen. Tidak ada kabar positif soal naturalisasi pemain keturunan Ula Romani. Di lain sisi ada David Jonathans yang juga merupakan pemain keturunan dengan profil mentereng. Belakangan kencang berembus kabar soal Ula Romani dan Kevin Dix yang bakal dinaturalisasi, tapi pernyataan terbaru Erick Thohir bikin kondisi kian tak jelas. Ketua Umum PSSI itu menyebut tidak bisa mengonfirmasi kabar ini karena belum ada perjanjian hitam di atas putih antara PSSI dengan kedua pemain tersebut. Jika Ula Romani tidak ada kepastian, PSSI masih bisa mengalihkan bidikannya kepada pemain keturunan lain yang mentas di Eropa, yaitu David Jonathans. Jonathans punya profil mentereng karena saat ini tercatat sebagai pemain Bayern Munchen, klub raksasa di Jerman dan Eropa. Sebetulnya informasi soal David Jonathans punya darah keturunan Indonesia sudah beredar sejak tahun lalu saat timnas Indonesia U20 diproyeksikan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Dilansir dari berbagai sumber, Jonathans lahir di Belanda pada 26 Januari 2004. Namun ia punya darah keturunan Luxembourg dan Indonesia sehingga ia bisa membela di antara ketiga negara tersebut. Posisi aslinya adalah seorang winger kiri, tapi ia juga bisa beroperasi sebagai penyerang tengah dan winger kanan, sama seperti Ula Romani. Karir sepak bolanya dimulai di Luxembourg dengan bermain untuk klub Swift Hesperange. Sampai saat usianya 16 tahun ia diboyong oleh Bayern Munchen pada Juli 2020. Satu musim di tim Bayern Munchen U17, Jonathans menembus tim U19 Bayern pada 2021. Setelah 2 musim di sana, ia promosi lagi ke tim Bayern Munchen 2 atau tim pelapis dari tim utama Bayern. Sepanjang musim 2023-24 kemarin, Jonathans tampil dalam 26 pertandingan regional Liga Bayern atau kasta keempat di piramida kompetisi Jerman. Tampil cukup menjanjikan dengan torehan 2 gol dan 3 assist buat Munchen 2. Punya potensi cukup besar sebagai pemain depan, PSSI nampaknya akan cukup sulit untuk menaturalisasi Jonathans karena ia sudah memilih membela Luxembourg di kancah internasional. Bahkan Jonathans sudah membela Luxembourg sejak timnas U15 hingga pada Juni 2023 lalu ia melakoni debut buat timnas senior Luxembourg. Sejauh ini David Jonathans sudah mengantongi 3 caps buat timnas Luxembourg. Ia juga sempat diturunkan sebagai pemain pengganti ketika menghadapi Belgia di FIFA Matchday pada 8 Juni 2024. Martin Paes bisa bela timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia.
Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo optimis Martin Paes bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemarin Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sampaikan, insya Allah September Martin Paes sudah bisa main, ujar Dito di Kendal, Jawa Tengah dilihat dari YouTube TV One News. Sebagai informasi, Timnas Indonesia bakal mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di grup C bersama Timnas Jepang, Timnas Arab Saudi, Timnas Australia, Timnas Bahrain dan Timnas Cina. Putaran ketiga ini akan memainkan 10 pertandingan sejak 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan format kandang dan tandang. Timnas Indonesia akan memulai laga dengan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelah 5 hari berselang akan menjamu Australia. Hadirnya Martin Paes sebagai tembok terakhir pertahanan Timnas Indonesia tentunya cukup penting, mengingat lawan di grup C didominasi tim langganan Piala Dunia. Hasil dari putaran ketiga, juara grup dan runner-up akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Adapun, untuk peringkat 3 dan keempat grup akan bermain di putaran keempat. Sementara posisi kelima dan keenam bakal tersingkir. Dito mengaku saat ini PSSI masih terus memperjuangkan Martin Paes dalam persidangan. Dia pun menegaskan masih terus memantau perkembangannya hingga kini, sedang diurus PSSI, nanti kita akan lihat perkembangannya, kata Dito. Martin Paes belum bisa membela timnas Indonesia lantaran terbentur aturan FIFA yang menyatakan pemain tidak boleh memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Paes terganjal aturan tersebut sebab ia pernah membela timnas Belanda U21 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Oleh sebab itu Paes belum bisa membela timnas Indonesia meski sudah sah menjadi WNI. PSSI mengatakan bahwa sedang berupaya untuk menambah pemain keturunan. Muncul nama striker yang punya catatan gol lebih ganas dari Ula Romeni, yakni Daan Rots. Ula Romeni merupakan striker yang dirumorkan jadi incaran PSSI. Bahkan sang pemain mengaku sudah dihubungi untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain FC Utrecht tersebut belum memberikan jawaban apakah bersedia untuk memperkuat skuad Garuda. Ula Romeni masih belum jelas, kini muncul satu nama yang punya tanda-tanda bakal diproses naturalisasi. Ia adalah Daan Rots. Daan Rots merupakan pemain FC Twente yang berposisi sebagai striker dan winger. Ia pun punya catatan lebih ganas ketimbang Romeni. Melansir dari catatan Transfermarkt, Daan Rots bermain dalam 40 pertandingan di musim 2023-2024. Striker berusia 22 tahun ini mencatatkan 9 gol dan 10 assist. Sedangkan Ula Romeni musim lalu lebih banyak berkutat dengan cederanya. Pemain berusia 24 tahun ini tampil 18 pertandingan di FC Utrecht dengan sumbangan 1 gol saja. Menariknya kini muncul tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi. Sebab, ia mengikuti Instagram Fardi Bahdim yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Diketahui, Fardi Bahdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi seperti Jay Itzes, Tom Haye, hingga terbaru Kelvin Verdong. Adapun Daan Rots dikabarkan adalah pemain yang punya keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di kota Palembang, dan herannya berita ini dibongkar oleh media Korea Selatan. Salah satu media Korsel menyoroti persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong, ST. Media Korsel Esports News, dalam ulasannya, menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Daan Rots. Bersumber dari pemberitaan media lokal Indonesia, Esports News menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol cukup bagus. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda, dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tulis media Korsel itu.